lalu, Pogba hanya bermain 6 kali untuk Juventus. Sekali menjadi starter, 5 kali masuk sebagai pengganti. Dengan total menit bermainnya hanya 108 menit. Dan kembali bermain setelah bergulat panjang dengan cedera, membuat Pogba senang. Dan diakuinya, setelah waktu sulit itu, ia ingin terus mendapatkan menit bermain agar bisa kembali ke performa terbaiknya. Saya fit dan ingin comeback. Saya sama laparnya, seperti ketika waktu saya memulainya di sini, kata Pogba. Babak kedua transfer Harry Maguire ke West Ham. Saga transfer Maguire ke West Ham sempat gagal. Padahal, antara United dan West Ham sudah sepakat dengan harga 30 juta euro. Dikutip dari Sportsmall, saga transfer Maguire kini masuk babak kedua. Setelah gagal, West Ham coba melakukan upaya lainnya. The Hammers siap membuat tawaran lebih mahal untuk United demi bisa membeli Maguire. Bagi United, kepindahan Maguire bakal membuka jalan bagi masuknya bek tengah lain. Setan Merah sempat mendekati Benjamin Pavard sebagai pengganti Maguire. Liverpool comeback fantastis, Jurgen Klopp beri balasan menohok. Seusai peluit full time, Klopp pun terlihat langsung memandang Tindal di seberang. Sembari mengacungkan jari telunjuk di depan mulutnya, tanda menyuruh Tindal untuk diam. Gestur ini merupakan balasan Klopp kepada Tindal yang sebelumnya melakukan hal yang sama di babak pertama. Kala itu, Tindal menyuruh Klopp yang terus-menerus protes ke wasit untuk diam. Dan situasi semakin memanas ketika Van Dijk mendapat kartu merah. Dan pada akhirnya, Klopp lah yang tertawa di akhir. Krisis bek kiri, MU tertarik boyong pemain Barcelona ini. Dilansir dari laman 90min, mantan pemain bertahan Chelsea, Marcos Alonso, merupakan salah satu kandidat yang dapat dipertimbangkan oleh Setan Merah. Selain itu, sebuah laporan dari Bild melaporkan bahwa negosiasi antara Man United dan Barcelona sedang berlangsung untuk mendapatkan jasa Alonso. Namun, tak hanya Alonso, Man United juga memasukkan nama-nama seperti Marco Kurela dan Sergio Reguilon, juga merupakan opsi potensial untuk didatangkan. Bus Aston Villa diserang pakai batu bata. Setelah meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Burnley, skuad Aston Villa hendak meninggalkan Turf Moor Stadium. Ollie Watkins dan kolega hendak kembali ke Midlands. Namun, di tengah perjalanan, insiden buruk terjadi. Bus yang membawa skuad Aston Villa diserang. Serangan tersebut menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Pasalnya, bagian depan bus yang mengangkut skuad Aston Villa dilempar dengan batu bata. Kaca depan bus rusak parah. Tinggalkan Arsenal, Kieran Tierney resmi merapat ke Real Sociedad. Berdasarkan pernyataan resmi klub, Kieran Tierney pindah ke Real Sociedad dengan status pinjaman. Dia akan memperkuat Sociedad selama 1 musim ke depan. Sociedad tidak memiliki opsi atau kewajiban pembelian. Alhasil, pemain berusia 26 tahun itu akan kembali ke Arsenal setelah masa peminjamannya berakhir. Tierney akan menjadi tambahan amunisi bagi pelatih Imanol Alguacil. Dia bisa membuat debutnya untuk klub barunya dalam pertandingan melawan Granada pekan depan. Transfer Christian Pulisic, AC Milan memang tidak salah pilih. AC Milan sudah mendatangkan sejumlah pemain baru untuk musim ini. Christian Pulisic adalah salah satunya. Pulisic dibeli seharga 20 juta euro dari Chelsea. Untuk transfer winger 24 tahun Amerika Serikat itu, Milan sepertinya tidak salah pilih. Seiring keberadaan Pulisic, Milan tak lagi tentang sektor kiri. Pasalnya, sisi kanan serangan mereka pun kini juga pantas ditakuti. Pulisic sudah memainkan 2 pertandingan untuk Milan di musim ini. Dalam 2 laga itu, Pulisic selalu mencetak gol untuk Rossoneri. Lamine Yamal gacor, bibit tempat di skuad utama Barcelona. Lamine Yamal bermain sebagai starter menghadapi Villarreal. Di klub sebagai winger kanan, dia bertanggung jawab atas 2 gol Barcelona yang dicetak Gavi dan Lewandowski. Yamal membuat asis lewat umpan silang yang dituntaskan Gavi. Lewandowski bisa mencetak gol setelah menyambar bola tembakan Yamal yang membentur tiang gawang. Laga kontra Villarreal menjadi yang kedua kalinya bagi Yamal tampil sebagai starter Barcelona. Dia bertekad bisa kembali bermain sejak menit pertama untuk laga-laga berikutnya. Arsenal coba boyong Eric Garcia dari Barcelona. Menurut laporan Mundo Deportivo, Arsenal saat ini butuh tambahan tenaga di lini pertahanan mereka. Ini disebabkan Jurrien Timber mengalami cedera ACL. Menurut laporan yang sama, Mikel Arteta sendiri yang memilih Garcia untuk jadi bek baru mereka. Arteta menilai Garcia cocok dengan gaya bermainnya. Selain itu, ia juga punya pengalaman bermain di Inggris. Jadi, ia dinilai tidak akan lama beradaptasi dengan skuad Arsenal. Pioli akui, AC Milan masih butuh tambahan striker. Sebelumnya, AC Milan sudah mendatangkan 9 pemain baru pada musim panas
2023 ini. Namun, Rossoneri dilaporkan belum selesai berbelanja amunisi anyar. Milan diklaim masih ingin mencari satu pemain baru lagi. Rossoneri menginginkan kehadiran penyerang baru. Milan kemudian dikaitkan dengan penyerang Porto, Mehdi Taremi. Lalu ada penyerang milik Chelsea, Armando Broja. Milan juga disebut membidik penyerang PSG, Hugo Ekitike. Manchester City coba kejar lagi Matheus Nunes. Romano melaporkan bahwa City baru-baru ini melepaskan tawaran baru untuk mengamankan jasa Nunes. Mereka telah menaikkan nilai tawarannya untuk sang gelandang. Mereka kini mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro ke meja Wolverhampton. City cukup percaya diri bahwa tawaran baru mereka ini akan diterima Wolves, sehingga Nunes bisa bergabung dengan tim mereka. Romano juga melaporkan bahwa City sebenarnya sudah satu kaki di depan untuk mengamankan jasa Nunes. Kabar baik, Chelsea bersedia lepas Marc Cucurella ke Old Trafford. Menurut laporan Romano, Chelsea memperbolehkan Cucurella pergi karena ia tidak masuk skema Mauricio Pochettino. Chelsea saat ini memiliki stok bek kiri yang memadai. Ada Ben Chilwell yang jadi pilihan utama Pochettino di skuad The Blues. Selain itu, ia juga memiliki Ian Maatsen yang diproyeksikan jadi pelapis Chilwell. Jadi, Pochettino menilai Cucurella hanya jadi pemain surplus bagi skuad mereka. Menurut laporan yang sama, Chelsea sudah mengkomunikasikan ke MU bahwa Cucurella bisa diangkut di sisa bursa transfer ini. Liverpool pukul balik Newcastle. Nunes puji kekuatan mental The Reds. Setelah kehilangan satu pemain, Liverpool menolak untuk diruntuk Newcastle. Mereka justru bisa menguasai bola dengan lebih baik. Mereka mampu merepotkan pertahanan Newcastle. Darwin Nunes pun menguji kekuatan mental yang ditunjukkan rekan-rekannya di pertandingan tersebut. Sangat sulit untuk mempertahankan permainan seperti itu, apalagi kalah 1-0. Kenyataannya, kami memiliki kekuatan mental, dan kami bisa mengendalikan permainan, ujinya. Sudah hijrah ke Inter Miami, Lionel Messi masih saja diteror ultras PSG. Mereka membentangkan spanduk berwarna hitam di depan markas Inter Miami pada minggu waktu setempat, menjelang debut Messi di Major League Soccer. Spanduk itu bertuliskan, Messi akhirnya mendepak si sombong. Namun, aksi fans PSG itu ternyata tak berpengaruh terhadap performa Messi di laga debutnya. Menghadapi New York Red Bulls, Messi tampil impresif, meski baru diturunkan di babak kedua. PSG naikkan tawaran untuk Randal Kolo Muani. PSG sebelumnya ingin merekrut Randal Kolo Muani. Namun, rencana tersebut dipersulit oleh Eintracht Frankfurt. Klub Jerman tersebut meminta biaya lebih dari 100 juta euro agar PSG mundur dari perburuan. Akan tetapi, Les Parisiens justru mengajukan tawaran terbaru, yakni 80 juta euro. Dan akan membiarkan Hugo Ekitike bergabung ke Eintracht Frankfurt dengan harga spesial untuk mempermanis kesepakatan. Juventus tak menyesal gagal dapatkan Lukaku. Pelatih Juventus, Max Allegri buka suara terkait batalnya Juventus mendatangkan striker terpinggirkan Chelsea, Romelu Lukaku. Pemain Belgia itu sempat bernegosiasi dengan manajemen Bianconeri di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi, tak pernah berujung terrealisasi. Pada akhirnya, AS Roma yang memenangkan perburuan Lukaku. Perihal hal tersebut, Allegri menegaskan pihaknya sama sekali tidak menyesal karena gagal menggait mantan penyerang Manchester United itu. Here we go, Barcelona amankan jasa Joao Cancelo dari Manchester City. Menurut laporan Romano, Manchester City dan Barcelona akhirnya berhasil mencapai kata sepakat terkait transfer Cancelo. Sang bek akan bergabung dengan Barcelona sebagai status pemain pinjaman. Ia akan dipinjam dari skuad The Citizens untuk 1 tahun ke depan. Barcelona juga akan mendapatkan opsi pembelian permanen untuk sang bek di akhir masa peminjamannya di Camp Nou. Al-Ittihad siapkan 150 juta euro untuk goda Liverpool agar mau lepas Salah. Liverpool memang sudah menegaskan tak akan melepas Mohamed Salah. Namun ternyata, hal tersebut diklaim tidak membuat Al-Ittihad mundur. Mereka dilaporkan masih mengejar Salah. Bahkan, mereka kini disebut menyiapkan tawaran 150 juta euro pada Liverpool untuk Salah. Klaim itu dilontarkan oleh CBS Sports. Laporan itu juga menyebut bahwa Al-Ittihad juga telah menyiapkan kontrak untuk Salah. AS Roma deal dengan Chelsea untuk pinjam Lukaku. Gianluigi Rossi dan Chelsea sudah melakukan negosiasi selama beberapa waktu sebelum akhirnya deal. Sky Sport Italia mengabarkan Roma akan meminjam bomber Belgia itu dengan biaya sekitar 6 juta euro plus 2 juta euro lain dalam bentuk berbagai bonus. Peminjaman Lukaku ini juga disebutkan tidak disertai opsi pembelian permanen.
Dan si pemain diyakini menerima pemangkasan gaji signifikan agar kepindahannya ke Olimpico bisa terwujud. Manchester United siap mengkhianati Sofyan Amrabat demi Pierre-Emile Hojbjerg. Hojbjerg merupakan nama baru yang muncul di musim panas ini. Sang pemain memang sempat dirumorkan akan meninggalkan Tottenham, tetapi tidak ke Man United. Baru setelah laporan The Telegraph keluar, sang pemain ternyata punya destinasi baru. Gelandang berusia 28 tahun itu punya kesempatan bergabung dengan Man United. Man United disebut tertarik mendatangkannya karena diyakini akan lebih mudah merekrutnya daripada Amrabat. Hasil Cagliari versus Inter Milan, skor 0-2. Inter Milan mengamankan kemenangan kedua dalam lanjutan Liga Italia. 2 gol Inter tercipta di babak pertama. Denzel Dumfries duluan mencetak gol. Lalu tidak lama kemudian, disusul gol yang dicetak oleh Lautaro Martinez. Di babak kedua, serangan Inter menurun drastis. Sekalipun mendominasi penguasaan bola, tidak ada peluang yang cukup berbahaya untuk dijadikan gol ketiga.